Halo teman-teman, selamat siang. Aduh, ini perjuangan nih teman-teman bikin video ini. Tapi kalau nggak dibikin video juga sayang gitu kan. Project baru lagi teman-teman, yaitu ini apa ini? New Rush ya. Toyota Rush facelift mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Ini kemarin user saya itu meminta saya untuk menggantikan proyektor aslinya nih. Ini proyektor asli Toyota Rush, dari dulu sampai sekarang nggak ganti-ganti proyektornya teman-teman. Dari Rush yang lama sampai sekarang gini-gini aja nih proyektornya, pakai H11 nih teman-teman. Nah, beliau itu meminta untuk dibikin terang dan alisnya agak di custom sedikit gitu kan. Fokusnya hilang teman-teman. Nah, ini ada beberapa perbedaan metode yang saya gunakan nih teman-teman. Ini posisi udah terpasang ya. Ini tuh demo cahaya aja. Untuk metode pasangnya, saya nggak bikin bracket custom dengan besi yang biasanya saya pakai itu, yang 4 mm itu. Tapi di sini saya memakai bracket aslinya, cuman sedikit di custom. Nah, beda loh. Bikin bracket custom itu bikin bracket dari nol, gitu kan. Custom dari nol. Nah, kalau ini yang satunya belum saya rakit teman-teman. Ini adalah bracket ori yang di custom. Nah, seperti ini teman-teman. Customnya pakai apa? Pakai resin teman-teman. Karena konstruksi aslinya ini kemarin ada yang dirusak ya. Nggak tahu entah kenapa motivasinya seperti itu, tapi ada yang dirusak teman-teman. Nah, ini saya gantikan. Saya perkuat sekalian buat dudukan proyektor. Proyektor yang kita pakai proyektor keren dari Stark, yaitu Stark P6, yang mana sebarannya paling nyaman kalau buat mobil, yaitu versi saya teman-teman. Kalau versi kalian terserah mau P7 atau P6 monggo. Nah, seperti ini nih ya kan. Ini minta DE-nya dikasih merah, terus kemudian dikasih alis running, alis orinya tetap dipertahanin sih. Kasih running kuning buat sign. Jadi signnya 2, di atas sama di bawah gini kan. Mau lihat nyalanya? Mau? Oke, kita tes. Ya, DE-nya sudah menyala, alisnya sudah menyala. Ya, kita tes runningnya. Kabelnya mana ya teman-teman? Nih, saya tes runningnya sign. Oke, seperti itu running sign-nya. Dan dia akan kembali menjadi putih teman-teman saat sign-nya dimatikan gitu kan. Untuk konstruksi belakang, bagian belakang headlamp ya, bagian belakang headlamp sana itu nggak saya papakan karena space-nya cukup dalam ini teman-teman, cukup panjang, jadi saya nggak ngebobok atau nambal-nambal bagian belakangnya yang hitam nih, nggak saya tambal, aman lah teman-teman. Mau lihat coba cahayanya P6 kalau di ruangan ini. Saya nggak punya kesempatan buat testing cahaya di luar kayaknya teman-teman, karena sang user masangnya bukan di sini, nanti di bengkel custom bumper, karena bumpernya juga di custom teman-teman. Ini saya cobain aja untuk cahaya P6 di dalam ruangan saja. Oke, sudah menyala.
Eits, fokusnya hilang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Seperti yang saya bilang, ntar ini harus diredupin. Oh, udah diredupin ding. Ini saya redupkan ya teman-teman. Ini saya redupkan. Seperti yang saya bilang, untuk proyektor P6 itu cahayanya terkesan disebar, minim hotspot. Tapi tetap ada hotspotnya teman-teman. Nih, ini namanya hotspot. Paling terang di situ. Kemudian untuk cahaya ke sini, ini nilai luxnya masih tinggi teman-teman. Ini diredupin lagi nggak bisa sih ya, buat ngelihat karakter cahayanya. Coba saya redupin lagi, yang paling redup seberapa ini. Nah, kelihatan toh? Mana yang udah menipis, mana yang masih tebel. Nah, seperti inilah karakternya teman-teman. Jadi kalau untuk mobil, ya, kalau untuk mobil pada dasarnya kita nggak cuma butuh pandangan ke depan aja teman-teman, tapi kita juga butuh yang namanya pandangan ke samping. Ya, di sini ini penting. Kenapa? Kalau kita belok di jalan, jalannya nggak ada penerangan, kita nggak tahu batas apa sebelah kiri, batas apa sebelah kanan, kita nggak tahu teman-teman. Makanya kita butuh cahaya yang lebar seperti ini. Nih. Ini buat kita bisa melihat objek apa yang di sebelah kiri kita saat kita belok kiri, dan di sebelah kanan itu ada apa saat kita belok ke kanan. Kenapa proyektor itu dibikin selebar mungkin seperti ini? Oleh karena itu teman-teman. Nah, untuk hotspot ini adalah cahaya untuk membantu kita saat berjalan di jalanan. Kenapa kita butuh lebih banyak cahaya di sini? Karena pandangan kita saat mobil itu melaju itu harus banyak teman-teman. Nggak boleh kehilangan cahaya kita. Karena semakin cepat kita berjalan dengan kendaraan kita, cahaya yang memantul ke mata kita sebagai citra yang kita lihat itu semakin sedikit, semakin telat teman-teman. Jadi di sini kenapa saya menekankan lux sebagai acuan? Karena lux itu adalah jumlah garis cahaya yang jatuh ke jalan, alias intensitas cahaya, alias ketebalan cahaya. Semakin banyak garis-garis cahaya yang jatuh ke jalan teman-teman, kayak gini nih, yang mantul ke mata kita juga banyak, yang kita tangkap dengan mata kita tuh banyak. Mata kita tuh kayak kamera teman-teman. Ya, mata kita tuh kayak kamera. Makin banyak cahaya yang masuk ke mata kita atau banyak yang dipantulkan ke mata kita, maka semakin terlihat itu objeknya. Karena dasar dari pandangan mata kita adalah objek yang dipantulkan oleh cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Kebalik teman-teman gitu ya. Jadi buat kalian nih, kalau rekomendasi saya ya, kalau rekomendasi saya untuk mobil itu pilihlah P6. Untuk spek yang lebih tinggi ada lagi teman-teman, P10 teman-teman. Itu lebih tinggi lagi. Tapi standar udah enak itu P6. Tapi kalau kalian lebih seneng untuk melihat cahaya di depan kalian itu banyak, ya kalian bisa pilih P7 teman-teman kan. Tentunya dari produkan Star. Ya, seperti ini hasilnya ya teman-teman ya. Yang satunya belum saya rakit. Ya. Yang satunya belum saya rakit. Habis ini saya rakit karena sorenya mau wiring ke mobilnya. Kemudian headlamp ini dibawa dan kemudian dirakit di tukang bumper gitu kan teman-teman. Ya, oke. Ingat yang belum subscribe teman-teman. Yang udah subscribe terima kasih sekali. Terus kemudian untuk apa namanya? Aduh kok gelap banget sih.
Terus kemudian buat kalian yang merasa repot untuk memasang benda-benda seperti proyektor gini di headlamp, bisa langsung order ke saya. Saya kasih nomornya di deskripsi teman-teman. Ya, saya kasih nomor di deskripsi lengkap, Facebook juga ada di situ. Saya kira videonya cukup sekian aja. Kalau terlalu lama juga membosankan. Dan saya tekankan sekali lagi, ini bukan video tutorial, ini hanya review kerjaan saya, galeri kerjaan saya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengharapkan tutorial, itu mungkin belum bisa saya wujudkan, gitu kan. Oke, kalau gitu thank you teman-teman. Salam sehat, salam modifikasi, maju terus modifikasi Indonesia. Thank you teman-teman.